Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftia Intan Nurbaiti. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran panjang, berat, dan debit. Yang pertama ada pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku pada pengukuran panjang ada kilometer, meter, sentimeter, juga milimeter. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, satu ada penggaris, 2 meteran, yang ketiga itu ada jangka sorong. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur pengukuran panjang menggunakan alat ukur penggaris. Yang kita butuhkan ada penggaris sebagai alat ukurnya, kemudian ada pensil sebagai benda yang akan diukur. Caranya yang pertama, kita posisikan penggaris itu lurus. Kemudian, benda yang akan kita ukur, kita taruh di atas penggarisnya seperti ini. Lalu, kita posisikan ujung pensilnya ini ada pada angka 0 yang ada di penggaris. Seperti ini. Terlihat di sini dari ujung pensil yang ada di angka 0 ini sampai ujung pensil lagi itu sampai pada angka 9 cm. Maka panjang pensil ini adalah 9 cm. Kemudian ada hubungan antar satuan baku panjang. Di sini sudah ada tangga satuan panjang yang kita urutkan. Pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir ada milimeter. Setiap satu tangga naik itu dibagi 10. Kemudian setiap satu tangga turun itu dikali 10. Contohnya ada di sini. Misal 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Contohnya 2 meter sama dengan berapa cm? Nah, 2 meter ke centimeter itu turun 2 kali, jadi dikali 100, maka 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Nah, selain ada pengukuran panjang dengan satuan baku, dalam pengukuran panjang juga ada pengukuran dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku pada panjang itu diantaranya ada jengkal, langkah kaki, depa, dan lain-lain. Bisa dilihat contohnya itu seperti ini alat ukurnya, jengkal atau dengan menggunakan jari-jari kita, langkah dengan menggunakan langkah kaki kita, dan depa itu menggunakan rentang tangan kita. Kita akan menghitung panjang meja ini menggunakan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal. Caranya yang pertama, letakkan tangan di sepanjang sisi meja dengan jempol menyentuh ujung meja, seperti ini. Kemudian yang kedua, rentangkan tanganmu hingga ujung jari kelingking menyentuh ujung meja, seperti ini. Ini kita katakan dengan 1 jengkal. Kemudian ulangi langkah yang tadi dengan ujung jari jempol menyentuh ujung jari kelingking dari jengkal sebelumnya. Seperti ini. Kita ulangi sampai ujung meja. 2 jengkal, 3 jengkal. Hitung berapa banyak jengkal yang dibutuhkan untuk mengukur seluruh panjang meja. Tadi kita sudah mengukur panjang meja ini adalah 3 jengkal lebih. Kemudian yang kedua ada pengukuran berat dengan satuan baku. Satuan baku pada berat itu macamnya ada kilogram, gram, miligram, dan lain-lain. Alat ukurnya adalah timbangan badan atau timbangan kue. Cara mengukur satuan baku pada berat itu kita siapkan ada
timbangannya, lalu ada benda yang akan ditimbang. Pertama, letakkan benda di atas timbangan, lalu kemudian tunggu sampai angka yang ada di timbangan itu stabil. Kemudian, yang ketiga ada baca dan catat hasilnya dengan satuan yang tepat. Hubungan antar satuan baku berat. Sama pada pengukuran panjang yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada antar satuan baku berat ini ada tangga satuan berat juga, yang dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga, maka dikali 10. Dan setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Di sini contohnya ada 1 kilogram sama dengan berapa gram. Kita hitung dari kilogram, turun ke gram, ada berapa tangga? 1, 2, 3. Maka 1 kilogram dikali dengan 1000 sama dengan 1000 gram. Lalu ada 1 gram sama dengan 1000 miligram. Nah, di sini contohnya 5 kilogram berapa gram. Nah, dari kilogram kita hitung ke gram, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Maka 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Kemudian yang terakhir ada pengukuran debit dengan satuan baku. Satuan baku pada debit itu ada liter per detik, meter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, meter kubik per jam, dan milimeter kubik per detik. Nah, pada debit ini ada rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, untuk pengukuran debit, kita menggunakan 2 buah botol plastik bekas yang ukuran 600 ml. Masing-masing botol ini dilubangi, yang satu lubang besar dan yang satu lubang kecil. Lalu ada air dan ada gayung atau wadah untuk tempat airnya. Kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktunya. Sekarang kita isi botol ini menggunakan air dulu. Kita akan mengukur yang lubang besarnya dulu. Jika sudah terisi penuh seperti ini, kita akan menghitung berapa lama air yang ada di botol ini habis menggunakan stopwatch. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk air ini habis adalah 1 menit 10 detik. Sekarang kita akan mengukur debit di botol yang memiliki lubang kecil. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita akan mengukur waktunya menggunakan stopwatch. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk air di botol yang berlubang kecil ini habis adalah 3 menit 58 detik. Dari pengukuran sebelumnya, kita akan menghitung debit air pada botol
berukuran 600 ml. Di sini diketahui botol 1 atau botol yang berlubang besar memiliki volume 600 ml dengan waktu 1 menit 10 detik atau sama dengan 70 detik. Kemudian botol 2 atau yang berlubang kecil itu ada volumenya 600 ml, kemudian waktunya 3 menit 58 detik atau sama dengan 238 detik. Ditanya debit. Jawab, di sini di rumus ini diketahui debit itu sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Kita menghitung botol yang pertama atau botol yang berlubang besar. Di sini diketahui volumenya adalah 600 ml. Kemudian waktunya diketahui ada 70 detik. Maka 600 ml dibagi 70 adalah 8,57 ml per detik. Kemudian botol yang kedua atau botol yang berlubang kecil diketahui volumenya 600 ml. Kemudian waktunya adalah 238 detik. Maka 600 dibagi 238 adalah 2,52 ml per detik.